Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Nas'alullaha azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah wa an yu'inana ala ta'atihi wa tarki nawahi wa an yujannibana al-fitan ma dhahara minha wa ma batan wa an yaj'alana Allahu mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah wa an yu'allimana ma yanfa'una wa yazidana ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna, Allahumma ya mufahhima Sulaiman fahimna, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabri. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Kitabnya pun siap nggih? Kitab fikih. Nggih. Ini kitab fikih, fikih ibadah, tulisan dari Syekh Dr. Amir Bahjat. Kitab ini kitab bermadhab fikih Hambali, ya, madhabnya fikih Hambali, dan ini dibuat dengan cara antum lihat di bagan-bagannya, ya, dibuat dengan cara tasjir atau sifatnya dibuat cabang-cabang kayak gini. Ya, intinya langsung ke inti masalah, ya, langsung ke inti masalah tanpa ada pendalilan. Yang antum melihat di halaman berapa, misalnya halaman 9, 10, 11 itu antum lihat. Itu antum kalau lihat tidak ada dalilnya sama sekali, ya, tidak ada dalilnya sama sekali. Ada dalilnya di situ. Satu pun nggak ada dalilnya, ya, satu pun tidak ada dalilnya. Ustadz, kenapa nggak ada dalilnya kok dipelajari? Ya, karena memang itu untuk kualitas kita, memang kelasnya seperti ini gitu loh. Jadi kalau langsung kepada pendalilan, ini belum kelasnya, ya, belum kelasnya. Jadi saking lemahnya kelas kita, kualitas kita, sampai belajar pun langsung kepada inti-inti masalahnya, langsung kepada inti-inti masalahnya. Dan belajar fikih itu sendiri itu ada banyak tahapannya. Ada banyak tahapannya, dan ilmu fikih ini ilmu yang paling luas, ilmu yang paling luas. Antum melihat kitab-kitab dalam akidah, ya paling jilitannya cuma segini berapa gitu. Tapi kalau fikih, antum akan lihat berapa jilid, kadang segini, ya, kadang antum begini nggak cukup gitu. Seperti kitab Mausu'ah Qawaitiyah, antum kalau pegang kitabnya semuanya rangkul begini, ini nggak cukup tangannya, saking panjangnya pembahasan. Berarti ilmu fikih ini ilmu yang sangat luas sekali, yang sangat luas sekali. Ustadz, ilmunya sangat luas kok kitabnya malah tipis kayak gini belajarnya. Ya intinya apa? Karena kualitas kita ini untuk tahap pemula baru seperti ini kualitasnya. Ya, baru seperti ini kualitasnya, tidak sanggup untuk yang melebihi tingkatan ini. Jadi belajar ilmu fikih itu ada beberapa tahap. Yang pertama, tahapan mempelajari masailnya tok, masalahnya tok. Salat duha hukumnya apa? Sunnah, ya. Kayak gitu-gitu tok, ya. Salat duha hukumnya sunnah, ya. Kemudian nanti misalnya di sini air itu ada berapa macam? Ada 3 macam, ya. Cuma disebutkan masalah-masalah seperti itu tanpa penyebutan dalil sama sekali, Nah, ini tahapan pertama orang belajar fikih. Kemudian
Walaupun kitab fikih itu ringkes, cuma disebutkan masalah-masalahnya tok tanpa penyebutan dalil, tetap dia dibangun di atas dalil. Jadi mustahil ulama itu menulis kitab fikih tanpa dilandasi dalil, itu mustahil. Itu sangat mustahil. Jadi kalau rujuk, ya kita merujuk kepada kitab induknya, kita akan mendapati setiap masalah tersebut ada dalilnya. Setiap masalah ada dalilnya. Caranya berwudu seperti ini, ya. Dimulai dari tangan dulu, dicuci 3 kali, kemudian tangannya dimasukkan, kemudian berkumur 3 kali, kumur, kemudian istinsyak, kemudian istinsar 3 kali, kemudian cuci wajah 3 kali, kemudian tangan sampai ke siku 3 kali, kemudian kepala, kemudian kaki 3 kali. Ini semuanya ada dalilnya. Ini semuanya ada dalilnya masing-masing. Cuma di dalam belajar fikih untuk para pemula ini tidak disebutkan, karena yang dituju adalah orang yang belajar fikih untuk pemula ini dia paham maknanya, ya, dia paham maknanya. Jadi diringkeskan sampai seperti ini. Kemudian jamaah, kenapa kok kita milih fikih Hambali misalnya atau fikih Syafi'i? Dikarenakan tidak mungkin bagi para pemula itu langsung belajar 4 madhab atau 5 madhab, mustahil. Ya, misalnya membaca Al-Fatihah dalam sholat itu hukumnya apa? Jawabannya apa? Hukumnya apa? Ini ada 4 madhab. Bayangkan, ada 2 madhab. Yang pertama, jumhur ulama ini hukumnya wajib dan dia rukun. Madhab Hanafi tidak wajib. Ini perbedaan diantara para ulama. Nah, nanti yang mengatakan ini wajib berbeda menjadi tiga pendapat. Tiga pendapat. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad sepakat Al-Fatihah dimulai bacanya dari Bismillahirrahmanirrahim. Imam Malik mengatakan dimulai dari Alhamdulillah, nggak ada Bismillah. Siapa yang baca Bismillah bid'ah loh. Langsung kayak gitu. Nah, nanti Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i berbeda lagi. Imam Ahmad dalam sholat jahriyah Bismillah tidak dijaharkan. Dalam madhab Syafi'i Bismillah dijaharkan dalam sholat jahriyah. Ini kalau antum kira-kira pertama-tama langsung belajar metode seperti ini, kira-kira nyantol. Nah, oleh karena itu, ya karena kemampuan kita nggak punya basic fikih, biar ora tahu nyantri, ya sekolah umum, moro-moro belajar ilmu fikih, ilmu hadis, maka dimulai dari pondasi yang paling dasar pol, ya. Yang paling sangat dasar sekali. Karena memang terus terang untuk negeri kita masalah ilmu syar'i itu masih menjadi perkara yang tabu. Apalagi mendengarkan kata-kata sunnah atau manhaj salaf ini langsung bingung sing krungu. Langsung kayak gitu. Ya. Padahal hakikatnya kita belajar manhaj salaf yaitu belajar akidah, belajar agama kita itu sendiri, bukan belajar perkara yang lain. Ya. Jadi kita mau belajar fikih pakai kitab apapun, mesti nanti runutnya kemana? Kepada para mutaqaddimin, kepada para salaf. Gak mungkin tidak. Ya tidak mungkin tidak. Misalnya ini madhab Hambali, berarti pelopornya siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Gurunya siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya siapa? Imam Malik. Kemudian berguru juga kepada Imam Sufyan ibnu Uyainah dari jalur Irak. Ya, dari jalur Irak. Nanti dari jalur dari jalur Mekah, ya, jalur Mekah. Nanti sampai kepada sahabat Ibnu Abbas. Nanti yang dari jalur Imam Malik nanti sampai kepada sahabat Salim bin Abdillah. Salim ini siapa? Anaknya Abdullah bin Umar. Nanti Imam Malik juga ngambil dari jalur Nafi. Nafi ini siapa? Muridnya, mantan budaknya Abdullah bin Umar. Juga Abdullah bin Umar juga berguru kepada siapa? Kepada Zaid bin Thabit. Dan Abdullah bin Umar juga mengambil kepada siapa? Langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti ujungnya kepada siapa? Rasulullah. Jadi ilmu kita, silsilah ilmu kita kalau benar, itu ujungnya kepada Rasulullah SAW. Jadi intinya kita memilih salah satu madhab itu dalam rangka memudahkan silsilah belajar kita, runutnya di dalam belajar ilmu fikih tersebut.
Bukan dalam rangka kita ini milih madzhab Hambali berarti Hambali ki sing paling bener, tidak. Faham sampai sini? Ini cuma sekedar silsilah saja. Tahapan-tahapan kita belajar ilmu fikih. Nanti pun kalau kita sudah belajar, semua masalahnya kita pelajari, nanti pun kita akan belajar fikih muqaron. Fikih muqaron itu apa? Memperbandingkan di antara madhab-madhab. Dengan begini kita akan bisa mentarjih. Oh, ternyata yang paling kuat pendapatnya adalah pendapat yang ini, dalilnya ini, dan ini. Tanpa belajar dengan metode seperti ini, jangan harap kita bisa tarjih. Maka tarjih yang ada sekarang, ini tarjih taklid. Bukan tarjih yang benar-benar tarjih, tapi apa? Taklid. Oh, ini hasilnya tarjih seperti ini, kita ikutan. Ya. Itu namanya apa? Taklid, mentaklid, tarjih. Bukan hasil dari tarjih kita sendiri. Jadi kalau kita pengen bisa mentarjih, berarti tahapannya apa? Seperti ini. Ya, ada tahapan-tahapan tadi. Jadi kita belajar masailnya dalam satu madhab. Setelah itu kita pelajari apa? Masail plus dalil. Oh, ternyata ini dalilnya ini. Oh, ternyata kalau apa? Kalau ada anjing dia menjilat di bejana harus dicuci 7 kali. Oh, ternyata dalilnya ini. Apa dalilnya? Ustaz Ibrahim atau masih ingat? Baru setoran kemarin ya. Dalilnya apa? Idza syaribal kalbu fi ina'i hadikum faghsilu sab'an wa fi lafdhin li Muslim ulahuna bit turab walahu fi hadits Abdullah bin Mughaffal an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu qala idza walagal kalbu fil ina'i faghsilu sab'an wa afiru thaminata bit turab. Dalilnya ini Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, jadi jika ada anjing dia minum di bejana, maka cuci pakai air 7 kali. Ulahun nabi turab, salah satunya pakai tanah, ya pakai tanah. Ini dalilnya. Jadi intinya masalah fikih disebutkan tanpa dalil ini untuk apa? Untuk pemula. Makanya yang belajar fikih Syafi'i di negeri kita pun kan sama. Belajar apa? Biasanya yang di pondok-pondok Salafiyah Safinatun Najah ini yang pertama, terus apa lagi? Abu Suja atau Qorib, Fathul Qorib, kemudian atau apa? Takrib, kemudian apa? Fathul Wahhab. Ini semuanya penyebutan masail tok tanpa penyebutan dalil secara rinci. Ya, ini untuk para pemula seperti itu. Ya. Jadi Ana memilih kitab yang bermadhab Hambali. Kenapa? Dikarenakan Ana sendiri pun paling banyak mempelajari madhab Hambali. Ya, jadi terus terang, madhab yang paling banyak saya pelajari itu adalah madhab Hambali itu sendiri. Walaupun saya juga pernah mengenyam pendidikan fikih 4 madhab. Ini sudah pernah saya pelajari selesai sampai bab yang terakhir dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Tapi saya sampaikan ini karena untuk pemula mau tidak mau memilih salah satu madhab. Ustadz, apakah bisa kita belajar tanpa lewat madhab? Bisa. Lewat jalur apa? Jalur ahli hadis. Cuma dia waktunya lebih panjang. Sampai sini paham? Karena apa? Langsung kepada dalil kemudian istimbat. Dalil istimbat. Maka dia waktunya lebih panjang. Adapun dengan metode seperti ini, maka belajarnya lebih ringkes. Dan untuk sampai kepada pendalilan juga butuh waktu yang lebih lagi. Sampai sini paham Mas Syekh? Ya, jadi kenapa kita memilih madhab Hambali? Ya, bukan berarti ini untuk apa? Untuk mati-matian bela madhab Hambali. Tidak. Ini sekedar apa? Wasilah kita untuk memahami ilmu fikih itu sendiri. Kenapa kok ilmu fikih itu penting? Seperti yang saya sampaikan tadi. Karena apa? Karena hampir mayoritas masalah manusia itu ada di mana? Ada di masalah fikih. Ya. Ustaz, dodol Lombok, aku kulane sakmene tak dol rego sakmene. Oleh pora. Ini fikih atau bukan? Fikih. Ya. Jadi hampir semua masalah manusia itu terletak pada masalah fikih. Taib jamaah, kita langsung masuk ke halaman berapa? Itu halaman 9 ya, sama. Ini adanya jam berapa? Andan. Ya?
Jam 7. Ya berarti masih panjang waktunya. Ya. Iya, cuma nanti kan jam ketiga ada tauhid. Bisa diundur sampai jam 9 bisa gitu loh. Cuma masih ada satu lagi pelajarannya. Baik, antum buka yang halaman 9, di situ ada apa? Ada mal aqsam ar-ra'isah. Ma apa? Al-aqsam, bagian-bagian ar-ra'isah yang inti. Lil fiqhi, untuk ilmu fikih ya. Apa? Bagian-bagian ra'isah yang inti lil fiqhi, untuk ilmu fikih. Halaman 9 udah ketemu ya. Mal aqsam ar-ra'isah lil fiqhi ya. Jadi apa? Bagian-bagian ra'isah yang inti untuk ilmu fikih. Di situ ada berapa? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Yang pertama ada titik-titik, yaitu yasmal. Yasmal itu mencakup, yasmalu mencakup, at-toharatu. Yang pertama bab toharoh, as-sholatu kemudian sholat, az-zakatu kemudian zakat, as-saumu kemudian saum yaitu puasa, al-hajj kemudian apa? Haji, al-jihad kemudian jihad. Jenengan saged maca? Saged. Berarti bahasa Arab gampang tuh angel. Oh nayo, bahasa Arab iku nayo. Cuma sampean sing wedi dhisik gitu. Masih lagi ngene-ngene wis bingung pisan. Jadi bahasa Arab itu gampang Pak aslinya Pak. Cuma masalahnya awak dhewe sing wedi. Ya. Toharoh nyo toharoh, salat nyo salat, zakat nyo zakat, saum nyo saum, haji nyo haji, jihad nyo jihad. Berarti apa bedanya bahasa Indonesia sama bahasa Arab itu? Mirip ya. Jadi mirip. Yang kedua kemudian yasmalu mencakup al-bai'u. Bai'u itu jual beli ya, jual beli. Ini namanya belajar bahasa Arab langsung terjemahan. Al-ijarah, ijarah itu sewa menyewa. Al-ariyah, ariyah itu pinjam meminjam. Yang ketiga yasmalu mencakup an-nikahu, nikah ya, nikahnya bahasa Indonesia. Terus apa nih? At-tolaku, talak ya bahasa Indonesia. Al-khulu, khulu juga bahasa Indonesia loh. Kurang apa nih? An-nafaqat, nafkah loh bahasa Indonesia. An-nafaqatu ini juga bahasa Indonesia. Al-hadonah, hadonah itu apa? Nek cerai gugat-gugatan terus hak asuh anak itu, hak asuh ya, hak asuh anak ya, itu al-hadonah ya, hak asuh. Kemudian yang keempat yasmalu mencakup al-qisas. Qisas itu ya kisah ya, qisas ya bahasa kita juga. Ad-diyat, diyat juga bahasa kita. Al-qadha, qadha ini masalah hukum ya, masalah hukum atau masalah kehakiman ya, bahasa kita bahasa kehakiman. Taib, antum sudah tulis semua. Berarti yang pertama ini pembahasan apa? Ada toharoh, ada sholat, ada zakat, puasa, haji, jihad. Ini berarti masuk apa? Pembahasan bab ibadah. Bab ibadah.
Tadi kan Anda sampaikan fikih itu ada 4 apa aja? Ibadah, muamalah, kemudian pernikahan, kemudian masalah qadha dan jinayat. Berarti yang nomor 1 apa? Bab ibadah yang mencakup ada thaharah, ada sholat, ada zakat, puasa dan yang lain-lain. Kemudian yang kedua apa berarti? Bab muamalah. Jadi muamalah itu apa? Ada jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, utang piutang, kemudian ya banyak macamnya, ya banyak macamnya. Kemudian yang ketiga membahas masalah pernikahan, talak, khulu dan yang lain-lain. Berarti apa? Ini masuk dalam bab pernikahan, ya, pernikahan atau fikih kekeluargaan, atau dalam bahasa kita, bahasa negeri kita namanya ahwal syahsiyah. Pernah dengar? Prodi apa? Program studi ahwal syahsiyah. Biasanya di UIN biasanya. Pernah dengar prodi ini? Jadi kalau kuliah ngambil jurusan agama, biasanya ada jurusan apa? Jurusan ahwal syahsiyah, ada hadis, ada tafsir, ada usuluddin. Nah, ahwal syahsiyah ini maksudnya apa? Pembahasan tentang fikih kekeluargaan. Pembahasan tentang fikih kekeluargaan. Kemudian yang terakhir pembahasan masalah qadha dan jinayat, ya. Qadha dan jinayat. Masalah kehakiman, ya, masalah kehakiman. Atau masalah hukum, ya, masalah hukum. Nah, ini 4 bagian inti dari ilmu fikih itu sendiri. Jadi nanti mau belajar fikih pakai madhab Syafi'i, mau pakai fikih madhab Hambali, madhab Maliki dan Hanafi, maka tetap yang dipelajari 4 ini. Nggak mungkin, bukan 4 ini nggak mungkin, pasti 4 ini yang dipelajari. Masalah ibadah, muamalah, kekeluargaan atau pernikahan, kemudian masalah hukum, masalah qadha tadi, ya, pasti 4 ini yang dipelajari. Taib, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, ya. Abwabu fiqhil ibadat. Bab ya, abwabu fiqhil ibadat. Bab fikih ibadah, ya, fikih ibadah. Abwabu fiqhi al-ibadat. Bab fikih ibadah. Tadi ada apa saja yang disebutkan? Ada sholat, toharoh. Tapi di sini cuma 5 tok. Nah, kalau antum sebutkan toharoh, berarti nanti ini kurang lubangnya, ini kurang 1. maka antum mulai dari sholat, zakat, saum dulu, puasa, kemudian haji, kemudian apa? Jihad. Ada 5, ya. Jadi fikih ibadah dalam madhab Hambali ada 5. Sholat, zakat, puasa, haji dan jihad. Haji dan jihad. Taib. Berarti toharoh tadi masuk di mana? Toharoh tadi masuk di mana? Di zakat nggak ada? Di haji nggak ada? Sholat tok. Haji nggak butuh toharoh. Untuk toharoh bersuci ini hukum asalnya adalah untuk apa? Untuk sholat tok. Zakat, puasa, jihad, haji ini tidak disyaratkan toharoh, tidak disyaratkan bersuci. Jadi bersuci ini terikat dengan apa? Dengan ibadah sholat, ya. Antum membayar zakat wudu dulu gitu atau mandi dulu gitu, kan nggak butuh, ya, tidak butuh. Atau misalnya puasa syarat sahnya harus mandi dulu atau wudu dulu, kan tidak, ya. Jadi misalnya kita dalam kondisi batal, kemudian adzan baru kita wudu, sah atau tidak puasa kita? Tetap sah, ya, tetap sah. Jadi toharah bersuci itu terkait dengan ibadah sholat.
terkait dengan ibadah sholat. Nah, kalau disebutkan toharoh ini syaratnya untuk yang di luar sholat, maka apa? Ini masalah khilafiyah, masalah yang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Misalnya pegang mushaf harus wudu dulu, ini berarti apa? Ada masalah khilaf di antara para ulama, ada masalah perbedaan pendapat di antara para ulama. Karena yang disepakati wudu ini cuma untuk apa? Untuk sholat, untuk sholat. Taib. Di sini bab fikih ada berapa? Ada 5, sholat, zakat, puasa, haji, dan jihad. Nah, untuk masalah jihad ini dalam fikih Hambali dimasukkan dalam bab ibadah. Tapi dalam mazhab yang lain dia dimasukkan dalam bab muamalah atau dalam bab qadha dan jinayat. Karena jihad ini ibadah atau tidak? Ibadah, ya. Dan dia muamalah atau tidak? Iya, muamalah. Ada muamalahnya di situ. Kemudian dia terkait dengan jinayat atau tidak, qadha atau tidak? Iya, karena ada bunuh-membunuh di situ. Ya, ada perkara bunuh-membunuh di dalam perkara jihad. Makanya para ulama berselisih di dalam penempatan urutan jihad ini, apakah dia masuk dalam fikih ibadah atau fikih muamalah atau fikih qadha dan jinayat. Berarti antum kalau buka kitab fikih kemudian mendapati jihad masuk di dalam rangkaian fikih ibadah, berarti apa? Ini kitab apa? Kitab Hambali. Ya, ini kitab Hambali, ini ciri khasnya. Ya. Jadi jihad dimasukkan dalam fikih ibadah. Dan jihad ini juga dipelajari dan penting, ya. Karena kalau tidak dipelajari ya nanti efeknya apa? Ada banyak orang mengatasnamakan jihad dan dia tidak paham apa itu jihad. Ya. Makanya wajib dipelajari. Makanya kalau seandainya para penguasa dan para penegak hukum itu mempelajari fikih jihad ini, mereka akan sangat-sangat apa? Sangat bersyukur. Karena apa? Jadi tahu, oh ternyata jihad itu seperti ini. Tidak seperti yang diberitakan di media-media. Seolah-olah apa? Merusak citra jihad itu sendiri. Ya. Makanya fikih jihad ini juga penting untuk dipelajari biar kita tahu apakah amaliyah tersebut, perbuatan itu dikatakan jihad atau tidak. Itu lewat apa? Lewat fikih jihad. Misal anak tanyakan kepada antum, ketika ada pemberontak dan mereka ini adalah orang-orang yang beragama Islam misalnya, kemudian pemerintah penguasa kaum muslimin memerangi mereka, ini boleh atau tidak? Ini pemberontak, agamanya Islam, pentolannya Islam. Kemudian penguasa tidak terima dan memerangi mereka, membasmi mereka, membabat habis mereka. Ini hukumnya bagaimana? Hukumnya bagaimana? Hukumnya ini diperintahkan. Jadi tidak boleh ada pemberontak, pembangkang di dalam sebuah negara. Tidak boleh ada negara di dalam negara, ini kaidahnya. Nah, apakah peperangan pemerintah kepada pemberontak yang mereka mengatasnamakan Islam ini jihad atau tidak? Atau mereka yang memerangi penguasa ini jihad atau tidak? Jawabannya apa? Ini bukan jihad. Walaupun ini apa? Ini perkara yang syar'i. Jadi penguasa memerangi orang-orang bugot, orang-orang yang memberontak tadi, yang membangkang tadi, itu perkara syar'i dan diperintahkan. Cuma perbuatan mereka walaupun ada bunuh-bunuhan, ini bukan jihad. Ini bukan jihad. Berarti jihad itu seperti apa? Ya, intinya ini bukan jihad gitu aja. Ya, intinya ini bukan jihad. Jadi jangan gampang-gampang mengatasnamakan jihad. Intinya di situ. Ya. Kalau yang ini aja resmi, sah dan syar'i, itu saja tidak dikatakan sebagai jihad. Apalagi cuma apa? Datang berkerumun, kemudian apa? Bawa toa, kemudian apa? Bilang ini jihad fisabilillah. Bukan. Ya. Walaupun takbir 1000 kali misalnya, ini bukan jihad. Ini bukan jihad. Karena jihad hakikatnya bukan perkara itu. Dan duduknya antum di sini juga, ini juga masuk dalam kategori jihad. Ya. Jadi ada jihad ilmi, ada jihad pakai senjata. Kalau jihad yang pakai senjata itu tujuannya apa? Untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun jihad yang duduk di sini tujuannya apa? Untuk membentengi agama Islam. Bayangkan,
sak blora gak enek sing paham fikih salat, gak enek sing paham fikih jenazah. Kira-kira nek wong mati sapa sing pengen nyolati? Kira-kira nek wong mati sapa sing pengen ngedusi? Ngerti carane apa ora? Paling langsung digelundungno seperti itu aja. Makanya orang mempelajari ilmu agama, hakikatnya apa? Sedang memperjuangkan tegaknya agama Islam. Kalau itu untuk apa? Ekspansi, menegakkan kalimat Allah, syiar adzan diperdengarkan di mana-mana. Kalau ini apa? Untuk membentengi agama Islam dari serangan subhat-subhat, ahlu bid'ah, ahlu dholal, semuanya apa? Dibentengi pakai ilmu. Ini agama bahayah misalnya disebarkan, kita tebengi pakai apa? Bentengi pakai ilmu syar'i. Berarti ilmu syar'i jihad atau tidak? Jihad. Ya. Makanya ini sangat penting. Makanya orang yang belajar ilmu syar'i wajib dia bersungguh-sungguh, karena apa? Hakikatnya dia sedang berjihad. Taib. Kita lanjutkan ke pembahasan fikih ibadah. Kita masuk kepada bagian pertama fikih ibadah, yaitu pembahasan masalah sholat. Dan pembahasan masalah sholat ini yang paling panjang dalam ilmu fikih. Pembahasan sholat ini yang paling panjang dalam ilmu fikih. Kenapa kok paling panjang? Ya karena ibadah sholat ini ibadah yang paling urgen, paling penting. Coba bayangkan kita sehari sholat berapa kali? Ya. Kalau puasa berapa kali sehari? Atau misalnya dalam seminggu berapa gitu. Jadi puasa wajib sebulan dalam setahun. Kalau sholat wajibnya dalam setahun berapa bulan? Setiap hari. Kalau puasa sebulan dalam setahun, yaitu bulan Ramadan. Kalau sholat wajib setiap hari, bahkan 5 kali sehari. Bahkan 5 kali sehari. Zakat setahun sekali, itu pun kalau apa? Kalau dia orang kaya. Kalau nggak kaya mau zakat apa? Ya nggak ada yang dizakati. Haji misalnya, setahun sekali, tidak seumur hidup sekali. Itu pun yang punya duit bisa berangkat ke sana. Sekarang pun punya duit belum tentu bisa berangkat haji. Ya. Berarti dari ibadah-ibadah yang ada ini, mana yang paling penting yaitu ibadah sholat. Nah, karena dia saking pentingnya dan dikerjakan setiap hari, maka dia menjadi pembahasan yang paling detil, paling panjang dalam pembahasan syariat Islam ini. Jadi syariat kita paling banyak membahas masalah apa? Masalah sholat. Karena saking pentingnya ibadah ini. Antum lihat di situ, ya, as-sholatu, ya, sholat. Yang dibahas apa saja nanti dalam sholat itu ada 9 perkara. Ada 9 perkara di situ. 9 atau 11? Berapa? 9 ya? Ya 9. Yang pertama syurut. Yang pertama syurutun, syarat-syaratnya sholat. Ya, syarat-syaratnya sholat. Yang kedua arkanu, rukun-rukun sholat. Arkanu, rukun-rukun sholat. Yang ketiga wajibatun, kewajiban-kewajiban dalam sholat. Yang berapa? Keempat ya. Keempat sunanun, sunan ya. Ini sunan bukan sunan yang wali, tapi apa? Sunan jamak dari sunnah ya. Sunnah itu jamaknya jadi sunan. Jamak itu apa? Banyak, intinya banyak ya. Sholat itu mufrad, sholatan 2 sholat. Banyak sholat berarti apa? Sholawat. Sholawat itu artinya apa? Sholat yang lebih dari 3 jumlahnya. Berarti sunan mananya apa? Sunnah dalam sholat. Sunan itu sunnah dalam sholat. Kemudian yang kelima mubah. Mubah itu apa? Mubah boleh. Berarti hal-hal yang diperbolehkan dalam sholat. Hal-hal yang diperbolehkan dalam sholat. Kemudian yang keenam makruhat. Makruhat jamak dari makruh. Makruh itu apa? Ya makruh, bahasa kita makruh.
Ya, yang dianjurkan untuk ditinggalkan, yang dibenci lah, yang dibenci. Berarti makruhat ini hal-hal yang hendaknya ditinggalkan ketika sholat. Yang ketujuh mubtilat itu jamak mubtil. Mubtil itu pembatal. Mubtilat jamak mubtil. Mubtil itu pembatal. Ya, pembatal. Berarti apa? Pembatal sholat. Pembatal sholat. Yang kedelapan anwa'us sholati. Anwa' itu jamak dari nau'un. Nau' itu artinya jenis. Berarti apa? Jenis-jenis sholat. Jenis-jenis sholat. Yang kesembilan al-khata'u fi sholati. Al-khata'u fi sholati, kesalahan dalam sholat, ya, kesalahan dalam sholat. Yaitu terjemahannya antum tulis semua, itu terjemahannya. Nanti bisa jadi apa? Bisa jadi proyeknya Yayasan Imam Syafi'i, ya. Penerjemah resmi kitab Ta'il Fikih, fikih ibadah, ya. Jadi antum rutin nulis terjemahannya, nanti bisa jadi terjemahan. Itu nanti bisa di atas namakan Masjid Imam Syafi'i, bisa dapat apa? Royalti, ya, lumayan, ya. Jadi kasnya Masjid Imam Syafi'i. Al-khata'u ini kesalahan, ya, kesalahan dalam sholat. Al-khata'u fi sholat, kesalahan dalam sholat. Sudah adzan. Ya, ternyata belajar kalau serius ya kayak gini, ya, waktunya cukup. Antum sudah tulis semua terjemahannya. Taib. Itu antum di sebelah kiri atas, ya, ada kotak di sebelah kiri atas, tulisannya apa? Aqwalun, ya, aqwalun, ucapan-ucapan, wa af'alun, dan perbuatan-perbuatan. Aqwalun wa af'alun, ya, ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan, mahsusatun, khusus, mahsusatun, khusus, muftatahatun, yang dibuka, bitakbiri, dengan takbir, ya, yang dibuka dengan takbir, muhtatamatun, ya, muhtatamatun, yang ditutup, bitaslim, dengan salam, ya, dengan salam. Berarti sholat itu apa? Ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan khusus, ya, yang dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Ini pengertian sholat. Jadi sholat itu ucapan perbuatan khusus, bukan perbuatan sakarepe dhewe. Berarti apa? Khusus. Sing wis didoi carane ngene-ngene, ya. Tidak bisa dalam sholat terus bergerak sakarepe dhewe, enggak bisa. Berbuat sakarepe dhewe enggak bisa. Harus dia apa? Perbuatan-perbuatan yang khusus sing wis dicontohno. Shallu kama raaitumuni usolli. Ya. Jadi sholatno seperti yang aku sholat. Ojo sholat sakarepmu dhewe, ya. Ojo sholat sakarepmu dhewe. Sholatlah seperti yang aku kerjakan. Jadi sholat itu perbuatan dan ucapan yang dibuka, dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Ketoke wis isak tenan ini. Iya. Taib sarah dikit aja sarahnya. Dari enggak apa-apa ditunda dikit.
syarat, ya syarat itu sebelum sholat. Syarat itu sebelum sholat dan ketika sholat. Sebelum dan ketika sholat. Itu namanya syarat. Kalau rukun itu yang ada di dalam sholat. Wajib itu yang ada di dalam sholat. Sunan juga yang ada di dalam sholat. Terus perbedaannya apa antara tiga hal ini? Rukun kalau ditinggalkan maka sholatnya batal, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Adapun wajib itu dia jika ditinggalkan secara lupa, ya, dia lupa tidak sengaja meninggalkan wajib, maka bisa diganti dengan apa? Sujud sahwi. Adapun sunan boleh ditinggalkan atau tidak? Boleh, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Ini perbedaan antara rukun, wajib, dan sunan. Ya. Mubahat, hal-hal yang diperbolehkan. Hal-hal yang diperbolehkan dalam sholat seperti apa? Contohnya, hal-hal yang diperbolehkan dalam sholat. Ya. Imam salah, yang jadi makmum membetulkan. Boleh atau tidak? Boleh. Ya. Imam salah, makmumnya membenarkan, ini diperbolehkan. Contoh lain lagi apa? Misalnya menggendong anak ketika sholat, boleh atau tidak? Boleh. Ini contoh apa? Hal-hal yang diperbolehkan dalam sholat. Jadi dia tidak wajib, tidak sunnah, tidak terlarang, tapi dia diperbolehkan. Ya, dia diperbolehkan. Makruhat, hal-hal yang dibenci, misalnya apa? Banyak-banyak bergerak, ini juga apa? Dibenci. Kemudian sholat senyum-senyum sendiri misalnya. Ada atau tidak? Ada. Ini makruh ya, ini makruh. Ya mungkin yang senyum-senyum itu apa? Sedang ngitung apa? Ngitung badine dodolan ya. Dodolan kok badi akeh senyum-senyum. Mubtilat, pembatal sholat. Ini jika dia ada maka sholatnya batal. Seperti apa? Tertawa, makan atau minum, atau mengeluarkan tenaga dalam ya misalnya. Itu membatalkan sholat ya. Anwa' sholawat, jenis-jenis sholat itu ada sholat yang wajib, ada yang sunnah, ada yang terlarang. Ada yang terlarang. Jadi sholat itu ada 3 jenis ya. Nanti insya Allah kita pelajari semuanya ini. Ada yang wajib, ada yang mustahab atau sunnah, ada yang terlarang. Yang wajib juga ada 2, wajib ain dan wajib kifayah misalnya. Yang sunnah pun ada yang sunnah muakkad ya, ada yang sekedar sunnah saja. Yang terlarang juga ada 2 macam. Yang terlarang sifatnya makruh, ada yang terlarang sifatnya apa? Sifatnya haram ya, sifatnya haram. Kemudian al-khata', kesalahan-kesalahan dalam sholat ya, ini diganti dengan sujud sahwi ya. Cukup sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya ya. Ya ini pun pakai bahasa Indonesia, pakai yang cara yang paling ringkes. Ini pun waktunya tidak cukup ya. Tidak cukup. Ya intinya kita butuh istiqomah dan kesabaran. Yang namanya ilmu itu sampai kita mati ya, tidak ada batasannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.